Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dwi Jayanti, Sarjana Kebidanan, Bidan Magister Kebidanan. Saya staf pengajar di Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Saat ini saya ditugaskan untuk membantu mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya mata ajar pelayanan kontrasepsi. Untuk mendukung pengajaran pada mata ajar ini, saya telah mengikuti pelatihan teknologi pelayanan kontrasepsi terkini dan pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan. Mata kuliah ini memiliki beban studi 3 SKS dengan kode KBL 312. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa kebidanan semester 5 dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kontrasepsi yang komprehensif, aman, dan sesuai kebutuhan wanita usia subur. Cakupan materi meliputi konsep dasar keluarga dan kontrasepsi, anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita, jenis-jenis metode kontrasepsi diantaranya metode kontrasepsi alami, kontrasepsi barier, kontrasepsi oral, suntik, implan, alat kontrasepsi dalam rahim, kontrasepsi darurat, kontrasepsi mantap, pelayanan kontrasepsi pada kelompok khusus, etika dan hukum pelayanan kontrasepsi, serta konseling kontrasepsi dan penapisan kelayakan medis. Proses pembelajaran mencakup teori, diskusi kelompok, penyelesaian kasus, praktik laboratorium, simulasi kasus, serta praktik lapangan terbimbing. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pemberian pelayanan kontrasepsi dengan pendampingan sesuai dengan kewenangan bidan dan mendukung upaya pengendalian kelahiran sebagai bagian dari program keluarga berencana nasional. Salah satu tatap muka yang saya ampu dalam mata kuliah ini adalah tentang pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa disingkat dengan AKDR. Bahan kajian dalam topik ini terdiri dari pengertian AKDR, jenis AKDR, mekanisme kerja, efektivitas, serta prosedur pemasangan AKDR. Capaian pembelajaran pada tatap muka ini adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan teknik memasang AKDR pada pantum. Perkuliahan dilakukan di kelas dan kemudian dilanjutkan ke laboratorium kebidanan, di mana mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang mahasiswa. Setting ruangan laboratorium dibuat semirip mungkin dengan situasi nyata ruangan pelayanan kontrasepsi, di mana di dalam ruangan tersebut terdapat bed ginekologi, lampu sorot, dan peralatan pemasangan AKDR dalam kondisi steril berada di atas troli. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar yang autentik serta meningkatkan realisme. Sebelum praktikum, mahasiswa sudah diberikan buku pedoman praktikum serta buku checklist kegiatan. Metode pembelajaran yang digunakan pada tatap muka ini yaitu dengan memaparkan teori AKDR, memutar video tutorial, serta melakukan demonstrasi pemasangan AKDR. Metode ini dipilih karena dapat memberikan contoh secara langsung tentang cara insersi AKDR sehingga mahasiswa lebih cepat untuk memahami. Inovasi yang saya kembangkan dalam topik ini adalah dengan menggunakan video tutorial yang telah saya berikan sebelumnya, sehingga mahasiswa dapat menonton dan mempelajarinya. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, di mana mahasiswa diperkenankan untuk bertanya saat proses belajar mengajar tentang apa yang mereka tidak pahami. Sebelum memulai pembelajaran, saya selalu memberikan pretest selama 3-5 menit dengan topik kuliah di hari tersebut, di mana pada kontrak kuliah telah disampaikan dan disepakati bersama mahasiswa. Hal ini saya lakukan untuk memotivasi mahasiswa agar membaca terlebih dahulu referensi yang diberikan. Saya juga memberikan tugas presentasi di akhir semester karena dapat menggambarkan pemahaman mahasiswa secara menyeluruh, meningkatkan tanggung jawab belajar, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Asesmen yang dilakukan pada tatap muka ini yaitu dengan meminta mahasiswa secara bergiliran untuk mendemonstrasikan pemasangan AKDR pada pantum dengan pembimbingan.
Untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemasangan AKDR, mahasiswa diperkenankan untuk melakukan praktek di laboratorium dengan menggunakan peralatan yang tersedia di luar jam pembelajaran. Di akhir mata kuliah ini, mahasiswa akan melakukan praktik lapangan untuk dapat mengobservasi proses pemasangan AKDR secara langsung pada pasien. Selain itu, mahasiswa juga diberikan penugasan untuk membuat dokumentasi asuhan pelayanan kebidanan pada kasus insersi AKDR pada pasien dan kemudian mempresentasikannya. Evaluasi penilaian terdiri dari penilaian kognitif dengan bobot 30% dan kegiatan partisipatif dengan bobot 50%, serta hasil proyek dengan bobot 20%. Penilaian kognitif diambil dari nilai tugas 10%, UTS 10%, dan UAS 10%. Penilaian kegiatan partisipatif diambil dari kegiatan mahasiswa dalam diskusi kelompok untuk penyelesaian masalah dengan bobot 20% dan penilaian simulasi atau demonstrasi dengan bobot 30%. Penilaian hasil proyek diambil dari tugas kelompok untuk membuat dokumentasi asuhan kebidanan pada pelayanan kontrasepsi dengan bobot 20%. Untuk mendukung penilaian yang objektif dan menjamin ketercapaian learning outcomes, saya juga melengkapi proses asesmen dengan membuat checklist dan rubrik penilaian. Hasil penilaian diinput pada Cyber Campus Unair sehingga dapat diakses secara transparan oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mendapat nilai kurang bagus akan diberikan pendampingan dan ujian perbaikan sesuai dengan jadwal kalender akademik. Berikut akan saya tampilkan video perkuliahan dan praktikum pemasangan AKDR pada mata kuliah pelayanan kontrasepsi di program studi kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah alhamdulillahirrabbilalamin pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali ya tentu saja dalam mata kuliah pelayanan kontrasepsi. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa yang disingkat dengan AKDR. Jadi pada tatap muka sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang berbagai macam metode kontrasepsi yang lain. Pada tatap muka yang lalu, kalian sudah belajar tentang metode kontrasepsi implan, betul ya? Nah, kemarin saya sudah memberikan kepada kalian link video tutorial untuk belajar tentang AKDR. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan mungkin ada yang bisa berpendapat terlebih dahulu apa itu metode kontrasepsi AKDR. Siapa yang bisa? Oke, baik, Melsa, silahkan. Baik Bu, saya berpendapat alat kontrasepsi dalam rahim itu merupakan suatu metode kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Biasanya contohnya itu alat kontrasepsinya itu IUD. Oke, baik. Terima kasih Melsa pendapatnya. Mungkin ada pendapat lain. Tadi Halimatus sepertinya akan menyampaikan pendapat. Silahkan Halimatus. Baik, izin berpendapat Ibu. Iya. Untuk AKDR sendiri merupakan kontrasepsi yang berbeda dari kontrasepsi yang lain, yang mana AKDR itu non-hormonal dan efektivitasnya bisa sampai 10 tahun. Oke, baik. Baik, terima kasih Melsa dan juga Halimatus untuk pendapatnya. Nah, jadi ini merupakan gambar kontrasepsi AKDR. Ya, jadi kalau bentuk aslinya seperti ini ya. Jadi kontrasepsi AKDR itu dalam keadaan steril dia berada di dalam plastik seperti ini. Nanti kalau dikeluarkan dia bentuknya seperti ini adik-adik ya. Kemudian nanti ketika dia ditaruh di dalam rahim, dia akan berada di dalam rahim persis seperti itu. Ya, dan ini nanti dia akan bekerja sebagai alat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kita akan bahas lebih lanjut di belakang ya terkait dengan alat ini. Nah, jadi kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau tadi seperti yang disampaikan oleh Halimatus ya, bahwa kontrasepsi AKDR ini juga dikenal dengan istilah intrauterine device atau biasa disebut dengan IUD. Merupakan alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim wanita untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dan kontrasepsi ini kalau kita lihat di sini ya adik-adik ya, ini bentuknya kecil sekali ya, kurang lebih hanya sekitar 4 cm, 3 sampai dengan 4 cm. Dia terbuat dari plastik dan mengandung tembaga atau hormon. Jadi sebenarnya metode kontrasepsi AKDR ini tidak hanya non hormonal saja, tetapi ada juga yang
pakai hormon gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan slide yang berikutnya. Jadi terdapat dua jenis metode kontrasepsi AKDR. Yang pertama adalah IUD tembaga. Ya, jadi IUD tembaga itu ini termasuk IUD tembaga. Jadi di dalam di plastiknya ya ini ada dililit dengan lapisan tembaga. Kemudian yang kedua ada IUD hormon yang mengandung hormon progesteron atau hormon levonorgestrel gitu. Jadi kurang lebih gambarannya akan seperti ini. Ini adalah yang mengandung koper atau yang mengandung tembaga. Kemudian yang sebelah sini adalah yang mengandung hormon ya. Nah sama, kalau dia dipasang di dalam rahim, dia akan bentuknya rahim kemudian pas dipasang AKDR seperti ini. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian setelah kita tahu jenisnya, sekarang bagaimana dengan mekanisme kerja daripada AKDR atau IUD tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya AKDR-nya kecil seperti ini, dia memiliki efek spermisid. Jadi kandungan daripada tembaga ya atau kuprum itu tadi ini akan dilepaskan pada saat dia nanti sudah dipasang ke dalam rahim. Dan dia itu nanti akan bisa menyebabkan sperma itu tidak mampu untuk mobilisasi dengan baik, mengganggu mobilitas daripada sperma. Ya, nah kemudian yang kedua dengan adanya ion kuprum itu tadi atau ion tembaga ini akan menyebabkan terjadinya inflamasi lokal. Jadi inflamasi yang hanya terjadi pada endometrium saja. Dan itu pun dengan adanya inflamasi ini maka sperma itu juga akan mati karena sifatnya menjadi spermatotoksik ya. Jadi akan toksik kepada sperma sehingga spermanya mati dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke tuba falopi untuk kemudian terjadi fertilisasi. Nah, kemudian yang ketiga dengan adanya IUD atau AKDR ini akan mengganggu terjadinya implantasi. Jadi seumpama pun ya dengan adanya efek spermisid ataupun adanya efek respon inflamasi lokal dan kemudian spermanya misalnya bandel nih, ternyata dia masih tetap bisa nembus sampai ke tuba falopi dan tetap bisa terjadi fertilisasi, maka yang ketiga ya, cara kerja yang ketiga ini akan susah terjadi implantasi pada endometrium. Ya, dengan cara kerja seperti ini maka metode kontrasepsi AKDR ini menjadi metode kontrasepsi yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Oke, baik. Nah, dari penjelasan saya dari awal tadi, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Bu, apabila seseorang menggunakan AKDR terus dilakukan pelepasan, sekiranya untuk masa suburnya kapan kembalinya ya, Bu? Terima kasih. Baik, Lala, terima kasih pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi untuk akseptor ya ataupun pasien yang dia memakai kontrasepsi AKDR dan kemudian dilepaskan, itu kapan kembalinya kesuburan gitu ya. Nah, jadi kita ngacu lagi nih pada slide sebelumnya. Kita mengacu pada slide sebelumnya ya. Bahwa kontrasepsi AKDR tadi ada dua jenis ya. Yang pertama ada yang mengandung kuprum, yang kedua adalah mengandung hormon. Untuk slide yang mengandung kuprum atau mengandung tembaga karena dia tidak ada kandungan hormonnya, maka segera setelah dilepas itu kesuburannya juga akan segera kembali. Gitu karena tidak ada kandungan hormonnya. Tetapi hal ini akan berbeda pada kontrasepsi AKDR yang mengandung hormon karena akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dulu untuk menghilangkan hormonnya ini tadi. Mungkin setiap perempuan akan berbeda. Ada yang 3 bulan dia sudah bisa hamil, ada yang 6 bulan dia baru bisa hamil. Begitu ya Lala ya. Jadi kalau yang mengandung kuprum itu dia langsung bisa kembali kesuburannya, tetapi akan berbeda dengan akseptor yang memakai kontrasepsi AKDR hormonal karena harus ada waktu untuk adaptasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada studi kasus ya, kita baca bersama. Seorang perempuan umurnya 27 tahun, P1A0, nifas minggu ke-6, kemudian datang ke TPMB ingin dipasang AKDR. Pasien tersebut telah diberikan konseling oleh bidan tentang berbagai macam metode kontrasepsi. Hasil diskusi dengan suaminya memutuskan untuk menggunakan AKDR. Hasil anamnesisnya belum menstruasi setelah melahirkan, memberikan ASI eksklusif, sudah melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Kemudian untuk hasil pemeriksaannya, tensinya normal ya 120/80, nadinya normal, suhunya 36,9,
pernafasan 20, pengeluaran per vaginam tidak ada, benjolan pada Bartolini tidak ada. Kemudian pada pemeriksaan in speculo didapatkan tanda Chadwick-nya negatif, tidak ada erosi porsio, fluor albusnya negatif, benjolannya negatif, dan panjang rahimnya 7 cm. Oke, nah dari kasus ini, menurut analisis kalian, boleh nggak pada pasien ini dilakukan pemasangan AKDR sesuai dengan request dari pasien tersebut? Boleh ya, boleh. Jadi pasien ini sudah memenuhi kriteria-kriteria untuk dilakukan pemasangan AKDR. Nanti kita akan simulasikan pasien ini proses pemasangannya di laboratorium. Ya, oke. Tentang pemasangan AKDR, bagaimana sih sebenarnya proses atau prosedur pemasangan AKDR? Nah, kemarin kalian sudah saya berikan video tutorial tentang pemasangan AKDR. Sudah ditonton semuanya di rumah masing-masing? Oke, baik. Nah, tapi ini nanti akan tetap saya putarkan sekali untuk kita review kembali video tersebut, gitu ya. Baik, nah di sini kita bisa lihat ya bahwa dalam proses pemasangan AKDR tentu saja kita akan membutuhkan spekulum untuk membuka vagina. Nah, proses memasukkannya ya kita lihat tadi miring, kemudian dimasukkan dan kemudian kita identifikasi serviksnya. Ya, kemudian tentu saja ini harus dibutuhkan lampu sorot yang terang supaya kita bisa melihat serviksnya dengan jelas, gitu ya. Nah, kalau sudah jelas, baru kemudian kita tekan dan dikunci. Nah ya, jadi dikunci seperti ini supaya terfiksasi sempurna ya. Baik, nah jadi ini adalah daftar pustaka yang kalian bisa baca terkait dengan kontrasepsi AKDR ya. Nanti untuk materi ini saya akan taruh di Hebat e-learning. Kalian bisa akses di sana materi-materi yang tadi saya sampaikan maupun dengan buku-buku referensinya. Setelah ini kita akan move ke laboratorium, kita akan lakukan demonstrasi proses pemasangan AKDR dan nanti setelah saya demonstrasi kalian bisa mencoba untuk melakukan pemasangan langsung pada pantum. Gitu ya, kita sekarang move ke laboratorium. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk melakukan demonstrasi ya. Sebelum itu, sebelum kita melaksanakan demonstrasi, pastikan terlebih dahulu pasien yang akan kita pasang itu betul-betul sudah diberikan edukasi tentang berbagai macam metode kontrasepsi yang ada dan sudah diberikan konseling. Nah, jadi pasiennya harus dipastikan sudah mantap untuk menggunakan metode kontrasepsi AKDR. Gitu ya. Dan juga pastikan sudah dilakukan informed consent. Jadi sudah ada persetujuan tertulis bahwa pasien tersebut memang bersedia untuk dilakukan pemasangan AKDR. Gitu ya. Kemudian jangan lupa ruangannya ini harus dijaga privasinya karena pemasangan kontrasepsi ini kan gimana ya? Dia harus melepas pakaian bagian bawah ya dengan posisi letotomi sehingga kita harus betul-betul jaga privasinya ya. Kemudian alat yang harus kita siapkan untuk pemasangan AKDR itu ada handscoon steril pastinya. Kemudian kita akan perlu spekulum supaya nanti kita bisa melihat dengan jelas serviksnya. Kemudian kita akan perlukan tampon tang steril pastinya, tenakulum untuk menjepit serviks. Kemudian kita akan perlu sonde uterus untuk mengetahui panjang rahim dan juga gunting untuk nanti kita bisa memotong benang daripada AKDR itu. Kemudian kita akan perlukan dappers juga untuk menekan semisal ada perdarahan ya, sedikit perdarahan mungkin nanti akan terjadi. Kemudian ada cucing yang berisi betadin. Kemudian pastinya kita akan memerlukan satu set IUD seperti ini yang masih dalam tempatnya, tentu saja masih steril, dan kita juga bisa siapkan jelly, nanti kita oleskan pada spekulum supaya nanti pasiennya tidak kesakitan pada saat dimasukkan ya. Kemudian jangan lupa juga kalian harus siapkan kapas ya untuk nanti kita bisa lakukan vulva hygiene sebelum kita lakukan pemasangan ya. Nah, pasiennya sendiri sebelum diposisikan litotomi seperti ini, dia harus sudah pipis dulu, sudah mengosongkan kandung kemih dulu, baru kemudian dilepas celana dalamnya dan kita bantu untuk naik ke meja ginekologi dengan posisi kaki litotomi. Jadi kakinya ditaruh di sini dan di sini. Gitu ya. Nah, ini pastikan terbuka seperti ini dan kita nggak mungkin bisa melihat serviksnya tanpa bantuan lampu sorot. Jadi kita harus nyalakan lampu sorotnya terlebih dahulu.
Sebelum kita lakukan pemasangan AKDR, pastikan kita lakukan pemeriksaan dulu pada abdomennya ya. Jadi kita lakukan palpasi, kita tekan seperti ini dan pastikan pasien tidak merasakan nyeri ataupun kita juga tidak merasa ada benjolan ya. Jadi kita tekan seperti ini, nyeri atau tidak kita bisa tanyakan kepada pasiennya ya. Terus kemudian kita baru bisa menggunakan handscoon steril dan kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia eksterna. Nah, dari pemeriksaan inspeksi kita bisa lihat di sini apakah pada vulva itu tampak ada bercak misalnya ya, ada flek atau ada keluaran darah ya, lendir atau misalnya ada ulkus atau misalnya ada tanda-tanda infeksi menular seksual. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan palpasi ya pada labia ya, kita palpasi seperti ini. Nah, dipastikan memang tidak ada infeksi ataupun benjolan. Nah, kalau sudah, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan dalam ataupun kita bisa melakukan pemeriksaan bimanual eksterna. Jadi kita masukkan ya tangan kita sebelah kanan, jari telunjuk dan juga jari tengah dan kemudian kita menekan pada suprasimfisis. Nah, kita pastikan di sini ya bahwa tidak teraba ada benjolan, tidak teraba ada nyeri tekan dan pastikan gerakan serviksnya itu tidak ada nyeri ya, tidak ada nyeri goyang pada gerakan serviks ya. Jadi di sini kita juga bisa mengkonfirmasi apakah pasien tersebut ada tanda-tanda kehamilan atau tidak. Gitu. Nah, kalau sudah baru kemudian kita keluarkan. Nah, kemudian kita bisa masukkan handscoon yang sudah kotor ini ke dalam larutan klorin dan kita bisa ganti dengan menggunakan handscoon yang baru. Setelah kemudian kita menggunakan handscoon yang baru, kemudian kita bisa memasang spekulum. Pastikan sebelumnya kita pakaikan jelly, kemudian kita ratakan dan kemudian kita masukkan ya. Kemudian kita masukkan seperti ini dan kemudian kita putar. Nah, sampai dengan kita bisa melihat serviksnya dengan jelas. Ya. Nah, kemudian kita bisa kunci jika dia terlihat jelas ya. Kemudian kita bisa ambil tampon tang dan ambil Casadepers. Kemudian kita bersihkan serviks dari lendir yang menempel. Nah, seperti ini. Bisa 1 atau 2 kali atau tergantung kebutuhan. Nah, kalau sudah, kemudian kita bisa ambil tenakulum. Nah, dari tenakulum ini nanti kita jepit serviksnya di jam 11 ya atau di jam 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ukur panjang rahimnya dengan menggunakan sonde uterus. No touch teknik ya. Jadi tidak boleh menyentuh daerah sekitarnya, kita pertahankan sonde ini tetap steril ya. Kita masukkan sampai kemudian dia masuk pada kanalis cervicalis. Kemudian masukkan terus sampai merasa ada tahanan. Jika misalnya terasa ada tahanan, ini jangan dipaksakan untuk didorong lagi, tetapi kalian bisa kemudian keluarkan dan kemudian kalian baca panjang serviksnya itu dari lendir yang menempel pada sonde ini. Misalnya dia menempel pada angka 7, artinya panjang rahimnya adalah 7 cm. Misalnya dia menempel pada angka 6,5, berarti panjang rahimnya adalah 6,5 cm. Gitu ya. Kemudian kalau kita sudah paskan ukuran panjang rahimnya tadi dengan ukuran yang ada pada AKDR seperti ini. Jadi ini panjangnya adalah 7 cm sesuai dengan ukuran panjang rahim. Nah, kemudian kalau sudah ini kita bisa buka ya, AKDR-nya kita buka dan kemudian kita ambil AKDR-nya dan kemudian kita bisa pegang tenakulum ini dengan menggunakan tangan kanan seperti ini, tangan kiri seperti ini, kemudian tangan kanan kita memegang AKDR. Ya. Kemudian setelah itu pastikan dengan pencahayaan yang terang kita bisa masukkan AKDR ini ke dalam kanalis cervicalis dan kemudian kita masukkan. Nah, sampai kalian merasa ada tahanan.
Nah, jika sudah merasa ada tahanan, ya jangan didorong lagi. Kalian pegang tenakulum dan juga pendorong ini dengan menggunakan satu tangan, dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian tangan kanan kalian ambil, kemudian pendorong, tabung inserternya. Kemudian kalian tarik ke luar sampai dengan menempel atau sampai dengan mengenai bulatan yang warna putih ini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita keluarkan pendorongnya ya, dan kita dorong kembali tabung inserter ini masuk ke dalam sampai terasa ada tahanan. Kemudian kita keluarkan lagi dan kemudian kita ambil gunting, kemudian kita gunting. Nah, kurang lebih 2-3 cm di depan serviks. Kita keluarkan tabung inserternya, kemudian kita lepaskan tenakulumnya, dan kemudian kita cek ya apakah ada perdarahan di bekas tusukan tenakulum tadi. Jika ada, kalian ambil kasa deper seperti ini dan kemudian kalian tekan saja pada luka yang bekas jepitan tadi ya. Kita tekan kurang lebih 30 sampai dengan 60 detik. Jika darahnya sudah berhenti, kemudian kita keluarkan. Nah, sampai di sini proses pemasangan AKDR itu sudah selesai. Gitu ya. Oke. Nah, dari sini monggo silakan jika mungkin ada yang ingin kalian diskusikan. Silakan terkait dengan proses pemasangan AKDR ini tadi. Silakan. Ya, silakan Sherina. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Ratna. Permisi Bu Ratna, ini saya izin bertanya. Kalau misalkan setelah dilakukan pemasangan IUD atau KDR itu gimana nggih cara ngecek benangnya gitu Bu? Terima kasih Sherina, pertanyaannya bagus sekali. Jadi pada pasien yang sudah dipasang AKDR seperti ini, itu kan ada benang yang keluar dari dari serviksnya ya, dari kanalis cervicalisnya. Nah, pasien atau ibunya itu bisa melakukan pengecekan sendiri benang tersebut dengan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina. Jadi satu jari ini dimasukkan ke dalam vagina. Posisi pasiennya itu dia bisa berdiri seperti ini ya. Dia bisa berdiri seperti ini, kemudian salah satu kakinya itu ditinggikan. Nah, kemudian dia sudah cuci tangan, dia masukkan jari tangannya ini ke dalam vagina. Nah, sampai dia meraba ada benang tersebut. Baik, nanti setelah ini kalian silahkan untuk mendemonstrasikan proses pemasangan AKDR bergiliran satu persatu. Ya, nanti saya akan ada di sini, saya akan berikan masukan mana-mana yang kiranya masih kurang pas, gitu ya. Kita bergiliran satu persatu ya. Oke, baik, silahkan dari Sherina dulu, silahkan Sherina. Bagian perut ibu terlebih dahulu, bagian perut bagian bawah. Ya, suprasimfisis. Kita lakukan penekanan ya. Apakah ada nyeri tekan? Bisa Betul. tanyakan kepada ibunya. Adakah nyeri tekan ibu diginiin? Ya. Baik, selanjutnya kita akan pasang spekulum. Sebelum kita melakukan pemasangan spekulum, baiknya diberikan gel terlebih dahulu supaya pasiennya tidak sakit. Setelah itu kita masukkan. Permisi ya Bu ya. Baik, selanjutnya akan kita lakukan penjepitan tenakulum pada arah jam 11. Sudah didapatkan bahwasannya panjang leher rahim 7 cm, kemudian dilakukan pemasangan IUD. Ibu permisi, ini untuk alat IUD-nya akan dilakukan pemasangan, dimasukkan. Baik, selanjutnya kita memasukkan lengan IUD ke tabung inserter. Kita tekuk dulu lengannya. Baik, jadi ini tadi kita sudah melakukan demonstrasi pemasangan AKDR dan semuanya juga sudah mencoba. Terus kemudian nanti di akhir mata kuliah nanti kita akan ada praktik di lahan praktik.
Kalian bisa melihat langsung proses pemasangan AKDR pada pasien. Dan kemudian jangan lupa untuk menuliskan laporannya juga, ya, menuliskan dokumentasi asuhannya. Nanti setelah itu bisa kalian presentasikan. Saya kira demikian semuanya untuk proses pemasangan AKDR pada tatap muka kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk tatap muka selanjutnya dan tentu saja dengan topik yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.